Kalian tahu nggak kisah asal muasal syariat tayamum? Oke, jadi inilah kisah di balik syariat tayamum. Jadi gini ceritanya, awalnya tuh Aisyah dan Rasulullah bersama para rombongan itu sedang melakukan perjalanan. Sesampainya di daerah Baida atau Zatul Jaisi, kalung Aisyah ini terputus dan hilang entah kemana. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk singgah di tempat tersebut, bermalam di tempat tersebut sambil mencari kalung milik Aisyah. Padahal di tempat tersebut itu tidak ada sumber air dan bekal air yang dibawa oleh rombongan pun juga telah habis. Dan rombongan pun mengikuti jejak Rasulullah singgah bermalam di tempat tersebut. Mesti kalian bertanya-tanya nih, kok Rasulullah lebih mementingkan keperluan istrinya yang cuma satu orang daripada keperluan rombongan yang banyak orang? Biar kalian gak salah paham ya, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Setelah itu rombongan tuh komplain lah kepada Abu Bakar. Kan Abu Bakar ini bapaknya Aisyah. Rombongan ini menanyakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan oleh putrimu Aisyah? Kemudian Abu Bakar ini nyamperin Aisyah ketika Rasulullah sedang tidur di pahanya Aisyah. Abu Bakar ini menyalah-nyalahkan Aisyah tentang kejadian ini. Menurut Abu Bakar, ini salahnya Aisyah. Sampai rombongan harus tertahan di tempat yang tidak ada sumber airnya. Ini salah Aisyah, menurut Abu Bakar. Sampai Abu Bakar ini menusuk pinggang Aisyah dengan jarinya. Tapi Aisyah ini tidak bergerak sedikit pun, tidak teriak. Kenapa? Karena Aisyah tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah yang sedang tidur di pahanya. Kemudian keesokan harinya, ketika Rasulullah terbangun dan tidak ada air di situ, turunlah ayat tentang tayamum. Jadi ini adalah kejadian qadarullah, takdir Allah yang penuh berkah. Memang skenario-nya tuh udah begini, itu udah didesain oleh Allah. Memang begini. Ya. Coba bayangkan kalau tidak ada kejadian ini, mungkin syariat tayamum itu tidak akan ada. Mungkin kita harus mencari-cari air ketika tidak ada air, ya kan? Jadi inilah kejadian yang penuh berkah. Sudah takdirullah, kejadian runtutannya tuh sudah begini, itu sudah takdirullah. Kemudian apakah kalung Aisyah ini ketemu? Oke, kalung Aisyah ini ketemu ya. Ketika para rombongan ingin melanjutkan perjalanan, kan awalnya unta itu duduk. Kemudian unta itu kan berdiri kan. Ternyata kalung Aisyah ada di bawah unta. Oke. Ini tuh bukan hanya kejadian yang penuh berkah, tapi ini kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya juga nih. Hikmah yang pertama nih, bahwa Rasulullah ini adalah sosok suami teladan. Sosok suami yang tidak mengecilkan kebutuhan, keperluan, kesenangan istrinya. Rasulullah rela singgah di tempat yang tidak ada sumber airnya demi menemani istrinya mencari kalung kesukaannya. Jadi kisah ini bisa jadi pelajaran buat diri kita bahwa kita jangan mengecilkan kebutuhan pasangan. Contohnya nih, kalau istri itu kan kebutuhannya skincare contohnya ya. Suami harus berusaha mencukupi itu. Ya meskipun ya, kalau saya sebagai wanita memakai skincare, kadang-kadang juga merasa kok skincare itu kayak nggak ngaruh juga ke muka saya gitu. Tapi dengan saya itu pakai skincare, saya itu senang. Kenapa? Saya bahagia, saya merasa kalau aku tuh dirawat gitu. Meskipun juga di wajah juga kayak nggak kayak pakai apa-apa gitu. Tapi senang aja, merasa dirawat. Seorang istri ke suami juga gitu. Contohnya nih, kalau suami itu punya hobi koleksi Lego gitu, it's okay, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak mengganggu keuangan, silahkan diperbolehkan aja, ya. Jadi jangan meremehkan keinginan, kebutuhan pasangan. Oke. Untuk hikmah yang kedua adalah Aisyah di sini sebagai seorang istri teladan ya, tidak mau mengganggu tidur suaminya. Pada saat Abu Bakar menyalahkan Aisyah tentang kejadian ini, sampai
Abu Bakar ini menusuk pinggang Aisyah dengan jarinya. Aisyah tidak berteriak. Aisyah tidak bergerak sedikit pun. Aisyah tahan rasa sakit itu sendirian. Kenapa? Karena Rasulullah suaminya sedang tidur di pahanya. Aisyah tidak mau mengganggu tidur suaminya. Banyak kita lihat sekarang nih ya. Suami pulang kerja capek. Istri malah rewel. Minta ini, minta itu, gini, begini, begini. Menceritakan hal ini, hal ini, hal ini. Tidak memberikan suaminya tuh space untuk istirahat. Begitu juga suami ya. Istri capek ngurusin rumah, ngurusin anak. Suami malah suruh masakin ini, masakin itu, suruh ini, suruh itu. Tidak mengerti kalau pasangannya tuh sedang capek. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita. Kita harus ngerti. Capeknya orang lain itu kita harus ngerti. Jangan kita pikirin capeknya diri kita sendiri. Intinya jangan egois. Oke, kalau kalian ya suka dengan kisah-kisah yang penuh hikmah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, biar aku lebih semangat nih buat cerita-cerita lainnya. Oke, thanks for watching, see you in next video and bye-bye.